Bahkan Sayyidah Aisyah sampai menyampaikan, saya melihat Rasulullah SAW puasa full 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Rasul puasa yang paling banyak melainkan di bulan Sya'ban. Itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Usamah bin Zaid nanya ke Nabi, kenapa engkau banyak puasa di bulan ini ya Rasul? Rasul menyampaikan, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana umatku banyak melupakannya, karena memang berada di antara 2 bulan yang sangat mulia. Yang pertama kemarin fokus di bulan Rajab, yang kedua akan menyongsong bulan Ramadan. Maka Sya'ban ini berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Makanya kata Nabi, bulan ini seringkali dilupakan oleh umatku. Padahal kata Rasulullah SAW, di bulan ini adalah bulan di mana amal-amal baik itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal baik ataupun buruk itu diganti per tahunnya itu di bulan Sya'ban. Dan kata Rasul, wahai Usamah bin Zaid, saya ingin ketika pergantian buku catatan amal ini saya dalam keadaan sedang berpuasa. Tidak disebutkan tanggal berapanya, adapun para ulama menyebut nisfu Sya'ban. Kebanyakan seperti itu. Nah, bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa juga rekan-rekan semuanya. Sampai ada beberapa hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, di antaranya, di bulan Sya'ban adalah bulan tahwilul qiblati minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kembali kiblat yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa, dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Kenapa ada istilah dikembalikan lagi? Karena memang tadinya kiblat menghadap Masjidil Haram, kemudian menghadap Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram lagi. Pada masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Khenok atau Nabi Idris kita kenalnya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, itu kiblat itu menghadapnya ke Masjidil Haram alias ke Ka'bah. Akan tetapi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, kiblat itu dipindahkan jadi menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Syam. Kalau pada zaman dulu Syam. Kalau sekarang Syam itu kan Palestina, Yordania, Lebanon, kemudian Suriah. Jadi 4 negara. Nah dulu kiblat itu menghadap daerah tersebut pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai zaman Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, itu menghadapnya ke Masjidil Haram alias ke Ka'bah. Pada masa Nabi Sulaiman itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Lalu pada masa Rasulullah SAW di tahun 11 kenabian, alias 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, 11 tahun ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah, turun perintah sholat pada saat Rasul Isra Mi'raj itu. Nah, turun perintah sholat itu bareng dengan perintah wudunya. Jadi wudu sama sholat itu bareng perintahnya. Akan tetapi untuk perpindahan kiblat tidak bareng. Pada saat Rasul di Mekah, kiblat menghadapnya masih ke Masjidil mana? Masjidil Aqsa. Nah, akan tetapi Rasul itu sebetulnya lebih senang dalam hati Nabi itu menghadapnya ke Ka'bah, Baitullah. Karena Rasul mengingat di mana dulu juga Nabi Adam, bahkan kakeknya yaitu Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ismail alaihissalam menghadapnya ke ke Ka'bah itu yang menghadapnya. Maka pada saat di Mekah Rasul kalau sholat itu begini, misalkan ini Ka'bah, kan Madinah sama Masjidil Aqsa itu berada di bagian utaranya Mekah. Ini Mekah, ini Madinah, kemudian di sini Syam, gitu kan? Daerah Syam termasuk Masjidil Aqsa. Ketika turun perintah sholat kepada Nabi untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, Rasul itu kira-kira sholatnya di sini, ini Ka'bah. Di sini atau di sini apa itu? Sini ya. Nah, Rasulullah SAW itu sholat tidak pernah membelakangi Ka'bah selama Rasul itu berada di Mekah, walaupun kiblatnya di Masjidil Aqsa. Jadi gak berat bagi Rasul, agak apa-apa menghadap ke Masjidil Aqsa juga, tapi saya sholatnya di sini. Ya. Jadi tetap menghadap apa? Menghadap Ka'bah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa.
Pada saat turun perintah hijrah di surah Az-Zumar, maka Rasulullah SAW itu hijrah di tahun 13 kenabian, pindah ke Yasrib yang sekarang dikenalnya dengan istilah Madinah. Itu Yasrib itu turunan nama anak cucu Nabi Nuh yang ke-8. Pindah ke Madinah, sedangkan kiblat itu masih ke sini kan. Nah, otomatis Ka'bah yang ada di Mekah ini terbelakangi oleh siapa? Rasulullah SAW. Pada saat pindah ke Yasrib alias ke Madinah, Rasul itu ada rasa berat di hati. Bukan berarti berat melaksanakan perintah Allah, gak berat. Rasul tetap aja menghadap ke Masjidil Aqsa sesuai dengan perintah Allah, tapi di hatinya itu ada berat membelakangi Ka'bah. Makanya bagi rekan-rekan yang pernah haji ataupun umroh itu kan, kita itu nggak dianjurkan untuk membelakangi Ka'bah, walaupun beranjak jauh dari Ka'bah itu kita gini kan, jalannya itu justru mundur. Itu seperti itu. Ketika Rasul berada di Madinah, kiblat masih tetap ke sana. Rasul itu ada rasa di hatinya itu pengen gitu ya, kiblat itu balik lagi ke Masjidil Haram sebagaimana kiblat kakek-kakeknya yang terdahulu pada masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Ismail alaihissalam. Maka Rasulullah SAW itu sering menghadapkan wajahnya itu ke langit. Bukan berarti Allah ada di langit. Allah itu tidak bertempat. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un, termasuk Allah qiyam bin nafsi. Jangan dibayangkan Allah ada di mana. Nah, ini Rasul selalu mengarahkan wajahnya ke langit, ke arah langit. Tapi Rasul tidak terucap dalam lisannya mengucap ya Allah pindahkan, tolong pindahkan arah kiblat itu ke Ka'bah alias ke Mekah, enggak pernah. Karena memang mohon maaf, para orang-orang yang dekat dengan Allah alias muqarrabun itu berdoanya ada banyak, tapi lebih banyak memuji Allah ketimbang berdoa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke atas api, itu enggak meminta kepada Allah, tapi justru memuji. Saat malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, mau enggak aku selamatkan? Kata Nabi Ibrahim, enggak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak berdoa diselamatkan dari api, tapi memuji Allah. Nah, itulah para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, enggak minta dikeluarkan dari perut ikan, tapi justru memuji Allah. La ilaha illa anta, ya kan? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam banyak memuji Allah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk Rasulullah SAW di saat kiblat itu tidak sesuai dengan apa yang terbersit dalam hatinya, beliau enggak banyak meminta kepada Allah, mengarahkan wajahnya sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak banyak meminta, akan tetapi dengan seperti itu turun surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Luar biasa rekan-rekan, kalau kita punya keinginan boleh berdoa, tapi lebih banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kan Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di Yasrib di Madinah, tepatnya di daerah Bani Salamah, Rasul sedang sholat zuhur, Bapak Ibu. Sedang sholat zuhur di daerah Bani Salamah, turun ayat perpindahan kiblat itu pada saat rakaat ketiga. Beres dari sholat dari tahiyat awal, kemudian rakaat ketiga, turun perintah itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Bahasa kitanya, saya sering kali melihat engkau menengadahkan wajahmu ke atas langit, Rasulullah. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunlah perintah saat itu untuk berpindah kiblat 180 derajat. Tadinya kiblatnya di sini, sekarang imamnya yang tadinya di sini jadi pindah ke sini, jalan ke sini. Makanya kan di daerah Bani Salamah itu ada masjid kiblatain di Madinah itu seperti itu. Nah, kemudian pada saat perpindahan kiblat tersebut, orang Yahudi itu menjadi dongkol kepada umat Islam. Karena tadinya pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Yahudi itu masih punya harapan. Oh iya, walaupun Nabi terakhir itu bukan dari keturunan kita, kata Yahudi. Tapi ternyata Rasulullah SAW, Nabi terakhir ini masih kiblatnya sama dengan kita. Ini ada kemungkinan nanti agamanya pun bisa sama dengan kita. Itu harapan Yahudi. Ada kemungkinan. Ternyata Rasulullah SAW lebih senang beda dari orang-orang Yahudi. Maka pindahlah kiblat itu menjadi ke Masjidil Haram.
Itu orang Yahudi gak berhenti sampai di situ. Mereka membuli Rasulullah SAW, membuli para sahabat. Ini umat Islam agamanya mencelamai juga gitu ya. Gak karuan, tadinya ke sana, sekarang ke sini, tadinya ke sana, sedang sini. Padahal di surah Al-Baqarah ayat 144 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka tahu bahwa hal itu benar. Terdapat dalam Taurat dan Injil bahwa perpindahan kiblat ini bakal terjadi. Jadi mereka udah tahu, hanya saja mereka hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Merasa hasud iri terhadap nabi terakhir setelah nampak kebenaran bahwa nabi terakhir itu bukan dari keturunan mereka. Itu diantaranya orang Yahudi. Maka pada saat Rasul menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram, itu orang Yahudi diantara pembuliannya, ini yang benar mah umat Islam, kiblat itu tetap ke Masjidil Aqsa bukan ke Masjidil Haram, tetap ke Masjidil Aqsa bukan ke Masjidil Haram. Sampai sebagian para sahabat akhirnya berprovokasi gitu ya. Oh iya saya mah lebih baik ke Masjidil Aqsa aja. Kemudian sholatnya 2 kali, Masjidil Haram sekali, Masjidil Aqsa sekali. Turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Di antaranya seperti itu. Kebaikan itu bukan menghadap kemana-mana, tapi turut dengan apa yang Allah perintahkan. Bukan masalah hadap sana, hadap sini, hadap barat, hadap timurnya, tapi mengikuti instruksi yang Allah instruksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun awalnya itu beliau itu yang lebih cenderung lebih senang menghadap Masjidil Haram, tapi Allah memerintah Masjidil Aqsa, tetap Rasul itu ngikutin sampai menghadap ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih 16 bulan. Ada ulama yang menyebut 17 bulan lebih 3 hari Rasulullah SAW itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka pada saat bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah ada peristiwa tahwilul kiblah minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Hatta yaumul qiyamah, gak akan kembali lagi sampai hari kiamat terjadi. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu ada peristiwa lagi, turun ayat surah Al-Ahzab ayat 56. Yang tadi saya bacakan di muqaddimah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Makanya ada sebagian yang menyebutkan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Maksud syahri itu adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan syahrul ummati, bulannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah menurunkan perintah bersolawat kepada Allah. Solawat dari Allah itu maknanya adalah rahmat. Malaikat solawat maknanya istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya solawat dari orang beriman kepada Nabi adalah doa. Nah ini di bulan ini karena bulan turunnya pertama kali perintah bersolawat, maka dianjurkan memperbanyak solawat juga. Barang siapa yang